Shalom teman-teman yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Kita bersyukur bahwa pada hari ini kita boleh datang beribadah kepada Tuhan. Saya persilakan teman-teman sekalian untuk mengambil waktu teduh sejenak di hadapan Tuhan. Kita bersyukur atas setiap kebaikan Tuhan di dalam kehidupan kita. Kita bersyukur juga atas setiap anugerah Tuhan. Kita boleh ada sampai hari ini, itu semua hanya karena kasih karunia dari Tuhan. Shalom teman-teman yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Kita bersyukur bahwa hari ini kita boleh datang beribadah. Teman-teman yang terkasih, kita mau bersyukur kita semua ada hari ini, itu semua hanya karena kasih karunia dari Tuhan. Saya undang teman-teman semua untuk bangkit berdiri. Kita bersama-sama menyanyikan Mari Masuk Gerbangnya. Dengan bertepuk tangan kita mau menyanyikan Mari Masuk Gerbangnya. Teman-teman, tiba saatnya untuk kita mengakui segala dosa dan pelanggaran kita di hadapan Tuhan. Saya persilakan teman-teman sekalian untuk mengambil sikap berdoa di hadapan Tuhan. Bapa dalam surga, kami saat ini datang ke hadirat-Mu. Kami memohon belas kasihan dari Tuhan. Kami memohon pengampunan dari Tuhan atas segala dosa-dosa dan pelanggaran yang telah kami perbuat. Ya Tuhan, kami bersyukur boleh memiliki Allah yang begitu baik seperti Engkau. Kami bersyukur juga ya Tuhan atas pengampunan yang telah Engkau berikan kepada kami. Biarlah kiranya ya Tuhan, Roh Kudus-Mu boleh menuntun kami untuk hidup benar di hadapan Tuhan. Boleh mengingatkan kami ketika godaan dosa menghampiri kami. Terima kasih ya Tuhan, kiranya kami boleh hidup kudus di hadapan Tuhan.
Demi nama Kristus Yesus kami berdoa. Amin. Teman-teman, saya persilakan untuk duduk. Mari teman-teman sekalian, kita bersyukur bahwa kita telah diampuni oleh Tuhan. Mari kita bersama-sama menyanyikan pujian Murnikanku. Teman-teman, mari kita persiapkan hati kita, pikiran kita, dan telinga kita untuk mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Sebelum kita mendengarkan kebenaran firman Tuhan, mari bersama-sama kita nyanyikan pujian, Kusiapkan Hatiku Tuhan. Kusiapkan hatiku Tuhan untuk dengar firman-Mu saat ini. Ku sujud menyembah-Mu Tuhan, masuk hadirat-Mu saat ini. Curahkan urapan-Mu Tuhan bagi jemaat-Mu saat ini. Ku siapkan hatiku Tuhan.
Selamat pagi teman-teman. Bersyukur ya pada hari ini kita boleh bersama kembali untuk beribadah ke hadapan Tuhan. Kita boleh memuji nama Tuhan tadi, dan saat ini kita akan bersama-sama merenungkan firman Tuhan. Namun sebelum itu saya mengajak kita untuk bersama-sama berdoa. Mari kita berdoa. Kami bersyukur Tuhan untuk berkat kasih setia yang boleh kami rasakan dari Engkau sampai hari ini. Terima kasih Tuhan boleh menyertai kami, Tuhan boleh memimpin hidup kami. Kami bersyukur punya Allah yang baik seperti Engkau. Tuhan, saat ini kami ingin bersama duduk di bawah kaki-Mu. Kami ingin merenungkan firman-Mu Tuhan, mendengarkan apa yang ingin Tuhan sampaikan pada setiap kami. Tuhan tolong kami supaya kami boleh mengerti firman-Mu, supaya kami boleh memahami apa yang Engkau sampaikan pada setiap kami lewat firman ini. Terima kasih Tuhan. Kami menyerahkan waktu kami ke dalam tangan-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Ya teman-teman, saya mengajak kita untuk membuka Alkitab kita di dalam Kisah Para Rasul 16. Kisah Para Rasul 16 ayat yang ke-23 sampai yang ke-32. Kisah Para Rasul 16 ayat yang ke-23 sampai yang ke-32. Jika sudah menemukannya, saya akan membacakan untuk kita sekalian. Teman-teman perhatikan di dalam Alkitabnya, baik Alkitab fisik maupun teman-teman yang pakai Alkitab di handphone. Saya akan bacakan untuk kita sekalian. Setelah mereka berkali-kali didera, mereka dilemparkan ke dalam penjara. Kepala penjara diperintahkan untuk menjaga mereka dengan sungguh-sungguh. Sesuai dengan perintah itu, kepala penjara memasukkan mereka ke ruang penjara paling tengah dan membelenggu kaki mereka dalam pasungan yang kuat. Tetapi kira-kira tengah malam Paulus dan Silas berdoa dan menyanyikan puji-pujian kepada Allah, dan orang-orang hukuman lain mendengarkan mereka. Akan tetapi terjadilah gempa bumi yang hebat sehingga sendi-sendi penjara itu goyah. Dan seketika itu juga terbukalah semua pintu dan terlepaslah belenggu mereka semua. Ketika kepala penjara itu terjaga dari tidurnya dan melihat pintu-pintu penjara terbuka, ia menghunus pedangnya hendak membunuh diri, karena ia menyangka bahwa orang-orang hukuman itu telah melarikan diri. Tetapi Paulus berseru dengan suara nyaring, katanya, "Jangan celakakan dirimu, sebab kami semua masih ada di sini." Kepala penjara itu menyuruh membawa suluh, lalu berlari masuk dengan gemetar, tersungkurlah ia di depan Paulus dan Silas. Ia mengantar mereka keluar sambil berkata, "Tuan, apa yang harus aku perbuat supaya aku selamat?" Kata mereka, "Percayalah kepada Tuhan Yesus Kristus, dan engkau akan selamat, engkau dan seisi rumahmu." Lalu mereka memberitakan firman Tuhan kepadanya dan kepada semua orang yang ada di rumahnya. Teman-teman, nats yang kita bahas pada hari ini adalah dari Kisah Para Rasul 16. Ketika saya mendalami firman ini, teman-teman, saya menemukan mungkin ada tema, ada bagian yang lebih cocok yang kita bahas pada hari ini, yaitu tentang memuji Tuhan, tentang sikap dan kuasa pujian itu. Dan berbicara tentang memuji Tuhan, saya yakin di dalam gereja kita sudah melakukan memuji Tuhan, kita sudah memuji Tuhan sejak pertama kali kita beribadah. Baik waktu sekolah minggu, untuk teman-teman yang mulai ibadahnya di sekolah minggu, kita sudah memuji Tuhan ketika kita kecil di sekolah minggu ya teman-teman. Mungkin lewat lagu, kalau sekolah minggu, King Kong badannya besar, atau pujian yang lain. Sampai di ibadah umum pun orang tua yang dewasa mengikuti ibadah umum juga memuji nama Tuhan. Memuji nama Tuhan di dalam gereja itu sudah menjadi satu hal yang kita lakukan bahkan sejak pertama kali kita datang ke gereja. Kenapa? Teman-teman, karena pujian adalah salah satu segmen di dalam ibadah kita, satu bagian di dalam ibadah kita, yaitu memuji Tuhan dengan saudara seiman kita. Namun pertanyaannya, apakah sikap kita selama kita memuji Tuhan, kita memiliki sikap memuji Tuhan dengan benar? Bagaimana selama ini kita memuji Tuhan? Apakah kita memiliki sikap hati yang benar? Pernahkah kita mengkoreksi diri kita akan hal ini, teman-teman? Dan apakah kita sadar bahwa pujian yang kita naikkan itu dapat menjadi satu kesaksian bagi orang yang mendengarkannya? Hari ini kita akan merenungkan bersama tentang kedua hal ini ya, teman-teman. Yang pertama adalah sikap kita dalam memuji Tuhan. Yang kedua
adalah kuasa pujian yang bisa dipakai Tuhan untuk menjadi berkat, untuk menjadi kesaksian bagi orang yang mendengarkan pujian tersebut. Teman-teman, nats kita hari ini yang terambil dari Kisah Para Rasul 16 menceritakan tentang Paulus dan Silas. Kita melihat pada part Paulus dan Silas yang ketika itu ia menaikkan pujian, yaitu di ayat yang ke-25. Tapi sebelum itu kita perlu melihat konteks yang ada di dalam Kisah Para Rasul 16 ini, teman-teman. Karena kita tidak akan mengerti kejadian Paulus dan Silas di penjara kalau kita tidak tahu cerita sebelumnya. Jadi teman-teman, di perikop sebelumnya, yaitu di atasnya ya, di ayat yang ke-16 sampai ke-18 itu diceritakan bahwa di sana mereka sedang mengusir roh tenung. Nah teman-teman, saat itu Paulus dan Silas sedang berada di Filipi. Filipi itu terletak di timur Makedonia. Jadi saat itu mereka sedang di Filipi dan mereka bertemu dengan seorang hamba wanita yang penuh dengan roh itu roh tenung. Nah, roh tenung ini apa teman-teman? Roh tenung itu adalah roh meramal hal gaib, ilmu hitam. Jadi seorang hamba wanita ini dapat meramalkan kejadian yang akan datang. Jadi peramal, bisa kita bilang seperti itu ya. Dan rupanya pengusiran roh tenung dari diri hamba wanita ini yang dilakukan oleh Paulus tidak disukai oleh tuan-tuan dari hamba wanita ini. Jadi tuan-tuan ini adalah orang-orang yang mengambil untung ketika hamba wanita ini melakukan ramalan. Mereka yang mengambil untung. Kenapa mereka marah? Ya tentu saja, karena ketika roh tenung itu dihilangkan dari wanita itu, tuan-tuan itu sudah tidak mendapatkan penghasilan kembali. Itu bisa kita lihat dari ayat 18 ketika Paulus mengusir roh tenung itu sampai ke ayat yang ke-19. Nah, karena tuan-tuan dari hamba wanita ini marah, teman-teman, inilah yang menjadikan tuan-tuan ini membawa Paulus dan Silas ke agora, kalau dalam bahasa aslinya ya. Bukan pasar ya teman-teman, bukan hanya sekedar pasar. Kalau di dalam Alkitab kita disebutnya pasar. Tetapi agora ini sendiri bukan hanya tentang pasar, tetapi seperti tempat yang luas untuk pertemuan, itu ada di pusat kota. Mungkin kalau kita mengerti sekarang, itu seperti di alun-alun ya teman-teman. Alun-alun yang berada di pusat kota, tempat pertemuan yang luas. Dan mereka membawa Paulus dan Silas bertemu dengan jenderal yang bertindak sebagai hakim koloni Romawi. Di sana mereka menuduh bahwa Paulus dan Silas mengganggu kenyamanan kota itu, serta memperkenalkan adat istiadat yang tidak dibenarkan bagi mereka di sana. Dan pada akhirnya pun Paulus dan Silas dimasukkan ke dalam penjara. Penjara Paulus dan Silas kali ini bukan penjara yang biasa. Penjara ini di tengah dan dijaga dengan ketat. Dengan kondisi juga Paulus dan Silas kakinya yang dipasung, teman-teman. Selain itu, sebelum mereka dimasukkan dalam penjara, ada kisah juga mereka diceritakan mereka dicambuk terlebih dahulu. Sungguh tersiksa. Mereka ada di dalam siksaan dan di dalam satu kesesakan. Namun di tengah itu semua, teman-teman, Paulus dan Silas tidak berhenti untuk tetap bersyukur pada Tuhan. Paulus dan Silas ketika mengalami kesesakan itu, ketika menerima siksaan itu, mereka tidak lalu mengkutuki Tuhan, mereka tidak lalu mengeluh kepada Tuhan. Tetapi yang mereka lakukan adalah mereka ingat dan terus berpegang kepada Tuhan. Di tengah malam, Paulus dan Silas berdoa. Dan mereka menyanyikan pujian kepada Allah. Teman-teman, pujian di sini bukan pujian ratapan, namun lagu harapan yang datang dari mulut mereka. FYI bagi kita, di dalam Kisah Para Rasul, orang-orang Kristen selalu penuh dengan harapan, teman-teman. Dan di sini Paulus dan Silas menaikkan pujian harapan, memuji Tuhan, meninggikan nama Tuhan. Dan kata puji-pujian ini, kalau kita melihat dalam bahasa aslinya, merujuk ke dalam pujian yang biasa dinyanyikan ketika makan makanan Paskah, penutupan makan makanan Paskah oleh orang Yahudi. Jadi pujian ini biasanya dinyanyikan ketika di ujung penutup makan Paskah. Pujian ini juga termasuk
ke dalam bagian kedua Mazmur Halel. Kalau kita melihat di dalam kitab Mazmur Halel itu ada di dalam pasal 113 sampai 118. Di sana teman-teman bisa membaca. Di sana banyak sekali kata bersyukurlah kepada Tuhan, pujilah Tuhan, haleluya. Jadi di sini menggambarkan bahwa memang pujian yang dinaikkan oleh Paulus dan Silas ini pujian, nyanyian, harapan, dan bersyukur kepada Tuhan. Dan itu mereka lakukan di dalam kesesakan mereka. Teman-teman, ketika Paulus dan Silas menyanyikan itu di tengah malam, dikatakan orang-orang di sana mendengar pujian Paulus. Itu ada di dalam ayat yang ke-25 terakhir. Dan orang-orang hukuman lain mendengarkan mereka. Didengarkan oleh seluruh tawanan yang ada di dalam penjara itu. Teman-teman, ini berarti Paulus dan Silas ketika itu bernyanyi dengan cukup kencang. Karena suara mereka terdengar oleh orang lain. Suara mereka terdengar oleh tawanan-tawanan lain. Dan saat itu kondisinya adalah tengah malam, teman-teman. Diasumsikan bahwa ketika itu tengah malam berarti orang sudah banyak yang tertidur. Tetapi mereka bisa mendengarkan pujian Paulus dan Silas, berarti mereka terbangun dari tidurnya. Dan ini menggambarkan bahwa ketika itu Paulus dan Silas bukan bernyanyi berbisik, tetapi mereka bernyanyi dengan kencang. Mereka bernyanyi dengan suara yang nyaring. Dan jika kita melihat kejadian setelahnya, diceritakan terjadilah gempa bumi dan sendi penjara itu goyah, belenggu mereka terlepas. Teman-teman melihat kisah ini, kita dapat melihat dua hal. Yang pertama adalah sikap Paulus dan Silas dalam menaikkan pujian, meskipun mereka di dalam kesesakan. Dan yang kedua adalah kuasa pujian yang dinaikkan oleh mereka. Yang pertama teman-teman, sikap Paulus dan Silas dalam menaikkan puji-pujian. Ketika kita melihat tadi ya fakta-fakta yang ada teman-teman, terlihat bahwa Paulus dan Silas ini secara tersirat tidak hanya menaikkan pujian begitu saja. Tetapi lewat fakta-fakta yang kita tahu, yang pertama kondisi mereka dalam kesesakan, yang kedua keadaan saat itu yang tengah malam, ketiga pujian mereka didengar oleh seluruh tawanan, dan yang keempat ketika itu Paulus dan Silas menaikkan pujian mereka dan berdoa. Kita melihat bahwa saat itu Paulus dan Silas sedang bersungguh-sungguh menaikkan pujian dan berdoa, teman-teman. Bahkan beberapa penafsir mengatakan mereka bernyanyi dengan segenap hati mereka. Makanya pujian yang mereka nyanyikan itu terdengar dengan lantang, terdengar dengan jelas, terdengar dengan baik oleh seluruh tawanan yang ada di sana. Teman-teman, Paulus dan Silas di dalam kesesakannya, mereka memuji Tuhan dengan sikap hati mereka yang baik. Mereka memuji Tuhan dengan segenap hati mereka. Meskipun mereka di dalam kesesakan, meskipun mereka di dalam siksaan, mereka mengalami sakit karena cambukan itu, mereka dipasung kakinya. Tapi mereka tetap memuji Tuhan dengan lantang dan dengan segenap hati mereka. Mereka tidak membiarkan keluhan itu keluar dari mulut mereka, tetapi puji-pujian kepada Allah. Yang kedua adalah kuasa pujian Paulus dan Silas itu. Teman-teman, Allah menunjukkan penyertaannya sebagai respon atas pujian yang dinaikkan oleh Paulus dan Silas. Ketika pujian itu dinaikkan oleh mereka, terjadilah gempa bumi yang membuat penjara itu bergetar dan membuat penjara itu terbuka pintunya. Bahkan rantai pasung kaki Paulus, Silas, dan para tawanan itu terlepas. Teman-teman, kita melihat kisah ini, kita seperti melihat flashback ya. Di pasal 4 ayat 31, saya akan membacakan untuk kita semua. Kisah Rasul 4 ayat yang ke-31. Dan ketika mereka sedang berdoa, goyanglah tempat mereka berkumpul itu dan mereka semua penuh dengan Roh Kudus. Lalu mereka memberitakan firman Allah dengan berani. Terdapat satu kesamaan ya teman-teman, yaitu jawaban Allah akan doa dan pujian yang dinaikkan.
Di pasal 4 ayat 31 Allah menjawab doa Petrus, Yohanes dan jemaat. Dan di sini Allah menjawab doa dan pujian Paulus dan Silas dengan membebaskan mereka. Allah menjawab doa dan pujian itu dengan menunjukkan penyertaannya dan kuasanya dalam membebaskan mereka. Kejadian ini saat itu teman-teman disaksikan oleh seluruh tawanan dan juga kepala penjara. Pujian yang dinaikkan oleh Paulus dan Silas ini menjadi satu kesaksian bagi mereka yang mendengar dan pada akhirnya melihat bagaimana Allah bekerja membebaskan mereka. Uniknya lagi, pembebasan tawanan ini mungkin mengingatkan kita pada perkataan Nabi Yesaya di dalam Yesaya 61. Dan ini juga merujuk kepada karya keselamatan yang dilakukan oleh Yesus, yang dikatakan oleh Yesus di Lukas 4 ayat ke-19. Bahwa membebaskan orang-orang tawanan. Dan inilah juga yang terjadi kepada kepala penjara itu. Kepala penjara yang menjaga penjara Paulus dan Silas ini bersama keluarganya, mereka percaya kepada Kristus dan diselamatkan. Hari ini kita merenungkan dua hal teman-teman. Yang pertama, sikap kita di dalam memuji Tuhan di dalam kondisi apapun. Yang kedua, kita juga belajar dari Paulus dan Silas. Bagaimana kuasa pujian yang mereka naikkan itu dipakai Tuhan untuk menjadi kesaksian bagi orang yang mendengarkan. Bahkan kepala penjara dan keluarganya itu boleh diselamatkan dan percaya kepada Tuhan. Teman-teman, beberapa waktu yang lalu, seorang teman ada yang bercerita kepada saya. Ini corona udah berjalan berapa bulan ya? Sekitar 7 bulan ya teman-teman. Dan dia belajar banyak hal tentang datangnya corona ke Indonesia ini. Termasuk tentang ibadah. Ia belajar satu hal. Dia ditegur Tuhan tentang sikap ibadahnya selama ini. Ketika dulu sebelum corona teman-teman dia mengaku dia sangat menyia-nyiakan waktu ibadahnya. Dan tidak memiliki sikap ibadah yang baik. Ketika pujian dinaikkan, ketika WL mengajak untuk memuji nama Tuhan, dia malas untuk memuji nama Tuhan. Karena dia nyanyi, ya udah nyanyi aja gitu. Seperti biasanya, ya udah keluarin suara, tapi dia tidak menikmati, dia tidak menghayati, dia tidak meresapi pujian itu. Dia hanya bernyanyi, mengeluarkan suara, melakukan satu kewajiban saja menjadi seorang Kristen. Kadang juga dia tidak fokus teman-teman. Entah dia suka dengar maksudnya mengkritisi musiknya atau pembawaan pujiannya, atau dia juga bermain handphone. Dan saat corona datang ke Indonesia sejak Maret yang lalu, mengharuskan kita beribadah di rumah, dia merasakan teguran dari Tuhan. Dia mengatakan kepada saya, teman-teman, Tuhan seperti ngomong kepada dia, kamu waktu ibadah suka lihat layar HP kamu kan? Suka nggak fokus kan? Suka ibadah yang biasa aja kan? Sekarang, lihat itu, setiap minggu kamu lihat, kamu ibadah lewat layar HP kamu. Teman-teman, dia ditegur Tuhan. Dia cerita kepada saya, Tuhan menegur saya. Corona ini mengharuskan semuanya dilakukan dari rumah termasuk ibadah. Biasanya dia ketika ibadah di gereja, dia lihat handphone. Dan sekarang setiap minggu dia harus lihat handphone untuk dia beribadah. Dia tidak bisa menyembah dan memuji nama Tuhan di gereja. Tapi itu membawa dia kepada satu respon yang benar kepada Tuhan, teman-teman. Dia mengatakan, saya mau berubah. Saya mau menyembah Tuhan dengan sikap yang benar. Bahkan ketika di rumah. Saya mau menikmati setiap waktu yang Tuhan berikan, karena waktu itu berharga. Dan memuji Tuhan adalah intan yang tidak dapat ditukar. Teman-teman, firman Tuhan hari ini ingin menegur dan mengingatkan setiap kita. Bagaimana selama ini kita beribadah, kita memuji nama Tuhan. Bagaimana sikap kita ketika kita memuji namanya. Ketika saya merenungkan firman Tuhan ini pun teman-teman, saya juga mengkoreksi diri saya. Apakah selama ini saya sudah memiliki sikap yang benar dalam memuji Tuhan? Apakah selama ini saya menyanyikan pujian dengan segenap
dan kesungguhan hati saya? Atau selama ini saya hanya sekedar melaksanakan kewajiban sebagai orang Kristen, beribadah, memuji namanya, tapi hanya suara saja yang keluar, bukan pujian dari hati saya. Teman-teman, jangan sampai Tuhan menegur kita dengan keras terlebih dahulu. Baru kita sadar dan kita berubah. Teman saya mengatakan, saya menyesal. Dan Tuhan menegur dia dengan keras. Dia mengatakan, jangan sampai kita ditegur dengan keras oleh Tuhan terlebih dahulu. Baru kita sadar dan kita berubah. Mari kita koreksi diri kita saat ini. Dan kita ubah. Kalau memang kita merasa selama ini kita masih belum memiliki sikap yang benar dalam ibadah, di dalam memuji Tuhan. Mari kita berubah, kita bertekad, berkomitmen untuk kita terus boleh memiliki sikap yang benar, menikmati ibadah kita. Menikmati ketika waktu-waktu kita boleh menyanyi bagi Tuhan, menaikkan pujian bagi Tuhan. Terlebih lagi teman-teman, pujian kita yang kita nyanyikan itu dapat menjadi satu kesaksian bagi orang yang mendengarnya. Dapat dipakai Tuhan untuk menjadi berkat untuk orang yang mendengarkan pujian kita. Ketika kita memuji Tuhan, kita menaikkan pujian itu dengan hati dan kesungguhan hati kita. Orang lain mendengar, dan dari pujian itu mereka boleh mendengar tentang Tuhan dan mengenal Tuhan. Bukankah itu satu hal yang indah? Teman-teman, saya akan menutup firman pada hari ini dengan kisah di balik sebuah lagu yang berjudul The Heart of Worship. Teman-teman, apakah pernah mendengar lagu ini? Teman-teman, lagu ini ditulis oleh seorang yang bernama Matt Redman. Matt Redman, ya. Ia menjelaskan bahwa lagu ini berawal dari satu masa di gerejanya ketika terasa tidak ada lagi kerinduan untuk bertemu dengan Allah di dalam ibadah. Jemaatnya tidak lagi menikmati waktu-waktu memuji Tuhan. Dan jemaatnya hanya memuji nama Tuhan dengan setengah hati mereka. Kemudian gereja itu memutuskan untuk memperpendek waktu puji-pujian dan membuat jemaat yang duduk diam ketika itu merenungkan tentang apa itu makna ibadah sesungguhnya dan bagaimana sikap mereka. Dan ketika waktu itu diberikan kepada setiap jemaat itu, teman-teman, mereka mulai berdoa dan menaikkan pujian mereka secara spontan. Alhasil, Redman merasa bahwa makna utama dari penyembahan itu, the heart of worship, telah kembali dialami oleh jemaatnya. Jemaat tidak hanya datang dalam ibadah bersama demi mendapatkan faedah dari ibadah itu, tetapi mereka juga mempersembahkan yang terbaik untuk Tuhan, yaitu pujian yang keluar dari hati dan mulut mereka. Seperti Paulus dan Silas yang membawa pujian bagi Allah bahkan di tengah kesesakan yang mereka alami. Mari kita pun juga membawa pujian kita bagi Allah. Bernyanyi dengan kesungguhan hati kita di dalam kondisi apapun. Dan biarlah pujian yang kita naikkan, yang kita nyanyikan, boleh dipakai Tuhan untuk menjadi berkat bagi setiap orang yang mendengarnya. Satu hal yang sangat indah ketika orang lain boleh terberkati, boleh mengenal Tuhan lewat pujian yang kita naikkan. Semoga kita boleh terus memiliki hati yang benar, sikap yang benar, kesungguhan hati ketika kita memuji Tuhan. Kita boleh menikmati waktu-waktu kita bersama dengan Tuhan. Dan orang lain pun juga boleh mengenal Tuhan lewat pujian yang sungguh-sungguh kita naikkan kepada Dia. Amin. Saya mengajak kita untuk tundukkan kepala, teman-teman. Kita renungkan firman ini sejenak. Kita koreksi diri kita. Selama ini, apakah kita sudah memiliki sikap yang benar di dalam memuji Tuhan? Apakah kita sudah memuji, menaikkan pujian kita, meninggikan namanya dengan kesungguhan hati kita?
Atau kita hanya bernyanyi begitu saja? Kita hanya melakukan satu kewajiban kita sebagai anak Tuhan, yaitu bernyanyi tanpa kesungguhan hati. Mari kita lihat diri kita masing-masing. Saya berikan waktu sejenak untuk teman-teman merenungkan firman ini. Teman-teman minta ampun kepada Tuhan ketika selama ini teman-teman sadar, teman-teman masih belum memiliki sikap yang benar di dalam memuji Tuhan, di dalam ibadah. Minta ampun kepada Tuhan ketika selama ini kita masih menyia-nyiakan waktu berharga untuk memuji Tuhan. Teman-teman, saya mengajak kita untuk menutup firman hari ini. Kita mau pujikan lagu The Heart of Worship. Untuk teman-teman yang belum tahu lagunya, teman-teman boleh mengikuti di rumah. Kita akan bernyanyi bersama, kita resapi setiap kata-kata di dalam pujian ini. Dan semoga pujian ini boleh mengingatkan kita, boleh menegur kita juga, bahwa yang terpenting adalah Tuhan dan bagaimana sikap kita di hadapan Tuhan dalam memuji nama-Nya. When the music fades, all is stripped away, and I simply come, longing just to bring something that's offered that will bless your heart. I'll bring you more than a song, for a song in itself is not what you have required. You search much deeper within, through the way things appear, you're looking into my heart. I'm coming back to the heart of worship, and it's all about you. It's all about you, Jesus. I'm sorry, Lord, for the thing I've made it, and it's all about you. It's all about you, Jesus. King of endless word, no one could express. King of endless word, no one could express how much you deserve. Though I'm weak and poor, all I have is yours. Every single breath, I'll bring you more than a song, for a song in itself is not what you have
all about you. It's all about you, Jesus. I'm coming back to the heart of worship, and it's all about you. It's all about you, Jesus. I'm sorry, Lord, for the thing I've made it. When it's all about you, it's all about you. I'm coming back to the heart of worship. I'm coming back to the heart of worship, and it's all about you. It's all about you, Jesus. I'm sorry, Lord, for the thing I've made it, and it's all about you. It's all about you, Jesus. Mari kita berdoa. Tuhan, ampunilah kami ketika sampai hari ini, bahkan tadi sebelum kami mendengarkan firman-Mu, kami masih saja malas-malasan, kami masih saja setengah hati ketika kami memuji nama Tuhan. Kami tidak memiliki sikap yang benar dalam memuji nama-Mu dan menaikkan pujian bagi Engkau. Tuhan, ampunilah kami ketika mungkin kami memuji Tuhan, kami masih juga fokus terhadap hal yang lain. Kami juga mungkin fokus terhadap gadget kami yang mungkin lebih menarik. Tuhan, ampunilah kami ketika kami masih belum bersungguh-sungguh dan dengan segenap hati menaikkan pujian bagi Engkau. Terima kasih untuk firman yang boleh mengingatkan kami pada hari ini, boleh menegur kami pada hari ini, Tuhan. Terima kasih untuk Tuhan yang boleh masih mengingatkan kami dan masih boleh menegur setiap kami. Tuhan, tolong kami. Kami tidak dapat melakukannya tanpa Tuhan yang menolong kami. Kami ingin menjadi anak Tuhan yang dengan segenap hati, segenap jiwa kami memuji nama Tuhan, memiliki sikap yang benar ketika memuji nama Tuhan. Tolong kami, Tuhan. Menyerahkan diri kami ke dalam tangan Tuhan. Semoga firman yang kami dengar pada hari ini boleh kami ingat dan bertumbuh di dalam hati kami, menjadi rema di dalam kehidupan kami. Terima kasih, Tuhan. Kami menyerahkan setiap diri kami, pribadi kami ke dalam tangan-Mu, ke dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami berdoa dan menyerahkan setiap doa kami. Amin. Mari teman-teman semuanya, saya undang untuk bangkit berdiri. Kita mau mengikrarkan pengakuan iman kita seturut dengan pengakuan iman rasuli. Pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut, pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke sorga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan dari sana Ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan orang mati, dan hidup yang kekal. Amin. Teman-teman, saya persilakan untuk duduk. Teman-teman, kita bersyukur kita telah mendengarkan kebenaran firman Tuhan, dan saat ini kita akan memberikan persembahan. Persembahan dapat dilakukan dengan dua cara. Dapat ditransfer ke rekening gereja, ataupun teman-teman dapat mengumpulkannya terlebih dahulu dan dapat memberikannya ketika gereja kembali dibuka. Sambil kita memberikan persembahan, kita naikkan pujian Allah Sanggup. Bertepuk tangan, kita menyanyikan
Satu dalam doa. Bapa dalam surga, kami bersyukur bahwa pada hari ini kami boleh mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Kami juga bersyukur ya Tuhan, kami boleh memberikan persembahan. Kiranya persembahan ini boleh dipakai dengan sebaik mungkin, dengan sebijak mungkin. Ya Tuhan, biarlah kami tidak hanya mempersembahkan secara materi kami, tetapi juga kiranya kami boleh mempersembahkan hidup kami sebagai persembahan yang sejati. Demi nama Kristus Yesus kami berdoa. Amin. Mari teman-teman semuanya, kita mau mengakhiri ibadah kita. Namun sebelumnya mari kita sama-sama mau menaikkan pujian komitmen kita. Kiranya lagu ini boleh terus kita ingat dan kita lakukan dalam kehidupan kita. Ku mau cinta Yesus. Teman-teman semuanya, saya undang untuk bangkit berdiri. Teman-teman, kiranya kita hari ini boleh pulang dengan mengingat satu firman yang boleh menegur kita dan mengingatkan kita bahwa bagaimana kita memiliki sikap hati yang benar ketika kita memuji Tuhan, dan bagaimana kuasa dari pujian itu nyata dan boleh menjadi berkat bagi orang yang mendengarkan pujian kita. Dan mari kita mengarahkan hati kita kepada Tuhan dan kita menerima berkat darinya. Kiranya kasih dari Allah Bapa, cinta dari Tuhan Yesus Kristus, dan penyertaan dari Roh Kudus boleh ada bersama-sama dengan kita sekalian dari hari ini sampai selama-lamanya. Amin. Haleluya.